Pagi mereka semangat membara, melangkah ringan penuh bahagia. Tak lupa doa restu ayah bunda, agar berkah ilmu selamanya. Melangkah seiring meraih ilmu dan mimpi, ceria bersama tak henti mencari arti. Albi bagai angin pagi, berlari penuh semangat. Inara laksana pelangi, ciptakan warna penuh kreasi. Vera bak bintang kejora, bersinar tenang dalam keheningan. Izzat seperti embun pagi, sejuk hati dengan kelembutan. Novia ibarat mentari, menyinari dengan tawa bahagia. Kami arungi samudra, menuju tepian asa. Ayo berlayar bersama, gapai bintang di angkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 3A SD Muhammadiyah Bangka. Kami akan melakukan wawancara dengan salah satu petugas di sini. Takkan lelah melangkah, mengukir kisah penuh makna. Takkan lupa masa indah bersama. Menuntut ilmu dengan bahagia. Assalamualaikum Bapak, kami dari SD Muhammadiyah 1 Bangkalan. Wawancara terkait profesi. Kami bertanya. Ya, monggo silakan. Bagaimana nama Bapak? Herman Wahyudi. Apakah profesi Bapak saat ini? Saya sebagai mualim di sini. Mualim itu di bawahnya nakoda. Jadi levelnya itu ada nakoda, mualim, kemudian pelaksana ke bawahnya. ABK kapal. Jadi keseluruhannya kita sebagai ABK kapal. Ada lagi? Nah, tempat Bapak bekerja? Saya bekerja di PT Dharma Lautan Utama, tugasnya di kapal Joko Tole. Ya, lintasannya itu Kamal Surabaya, PP kembali lagi Surabaya Kamal, setiap hari seperti itu. Tepatnya itu di daerah penyeberangan Selat Madura ya. Bagaimana suka dan dukanya bekerja di sini, Pak? Suka dukanya, kalau kerja di kapal itu suka dukanya mungkin pulang-pulang ke rumah aja ya. Jadi kita jauh dari keluarga, tapi kebetulan karena saya rumah di sini, kita sudah terobati sedikit. Waktu dulu sebelum di sini masih di luar pulau, pulangnya bisa 2 sampai 4 bulan sekali. Kalau sekarang karena kita setiap hari bekerja, kita bisa pulang. Beda dengan yang dulu, karena kita bisa dijangkau kalau yang sekarang. Kalau itu lebih ke dukanya ya, kalau sukanya lebih ke sukanya. Kalau dukanya ya apa ya, saya rasa tidak ada deh, kecuali mungkin faktor alam aja, cuaca aja lah. Kalau sudah angin kencang, terus ombak, kita lebih khawatir ke penumpang. Kadang ada penumpang yang agak ngeyel sedikit lah, yang bersandar di pinggir kapal, yang perlu ditegur lah seperti itu. Kalau bersandar di pinggir kapal tidak boleh ya, Pak? Oh, tidak boleh, itu berbahaya. Jadi adik-adik di sini tidak boleh ya. Kalau bersandar di kapal itu membahayakan keselamatan kita sendiri. Nanti kalau terjadi tergelincir atau kepleset, itu bisa jatuh ke laut.
Kalau sudah jatuh ke laut, kalau sampai tidak ada yang mengetahui, nanti kita bisa jadi hilang, tenggelam seperti itu, ya. Sejak kapan Bapak menekuni profesi ini? Untuk profesi ini, kalau profesi sebagai pelaut itu dari 2008, ya. Kalau yang berdinas di sini di perusahaan ini dari 2013 sampai sekarang. Apakah menjadi ABK harus pandai berenang, Pak? Kalau untuk berenang, karena kita hidupnya di laut ya, itu kan pelatihan dasar kita memang harus bisa. Tapi kalau untuk pelaut sendiri, untuk ABK kru kapal lebih ke teknik mengatasi kepanikan saja. Karena ada beberapa juga kru yang tidak bisa berenang, asalkan dia tidak panik itu juga bisa. Karena kita juga dilengkapi dengan jaket pelampung. Jadi sebelum terjadi meninggalkan kapal, kita harus menggunakan jaket pelampung. Dengan itu kita bisa, walaupun orang tidak bisa berenang, itu juga bisa mengapung di laut. Cuman yang jadi fokus utama itu di ABK itu dididik untuk tidak panik. Ketika terjadi kejadian darurat, itu tidak boleh panik, karena panik pasti akan membuat orang lupa segalanya. Ada lagi pertanyaan, jadi kesimpulannya kalau untuk menjadi ABK tidak harus bisa berenang karena ada alat keselamatan, tapi lebih baik jika bisa berenang. Kakak pernah mengalami kapal tenggelam, Pak? Untuk saya sendiri belum pernah sampai tenggelam, tapi kalau kapal bocor sudah. Gimana biasanya yang bocor, Pak? Untuk yang bocor itu kita bukan di kapal ini ya, bukan di perusahaan ini saya. Waktu itu di perusahaan saya yang sebelumnya. Mungkin karena kapalnya tua, itu di bagian bawah yang lebih di bagian bawah air yang setiap hari bersentuhan dengan air laut karena korosi itu aja. Mengapa Bapak memilih profesi ini? Saya memilih profesi ini karena kalau dulu mungkin tidak terlalu banyak orang kerja di kapal, dan waktu itu masih zamannya ngetren mungkin ya kerja di kapal. Kalau sekarang lebih ke sudah menghayati saja, jadi sudah menyatu saja. Jadi kita mensyukuri kerjaan kita di sini. Jadi kita kita lebih menyatu aja dengan profesi yang sekarang. Gimana sekolah? Gimana Bapak belajar ABK? Gimana Bapak belajar ABK? Kalau untuk kita mau jadi ABK, sekolahnya itu banyak. Di seluruh Nusantara itu ada, terutama kota besar. Surabaya ada, Jakarta ada, Makassar ada. Yang penting judulnya sekolah pelayaran. Kalau di Surabaya itu namanya Poltekpel Surabaya, ya. Apa pesan Bapak untuk kami? Pesan saya untuk adik-adik semua, sekolah yang benar, terutama ya, belajar yang benar. Karena besok-besok kalian juga harus, sekarang kalian kan punya cita-cita nih ya kan, cita-cita mau jadi apa kek, misalkan jadi dokter atau apa, maka kalian harus belajar dari sekarang supaya besok semua yang dicita-citakan bisa tercapai ya. Seperti Om dulu kan pengen jadi pelaut, memang akhirnya sekarang tercapai jadi pelaut ya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Semoga Bapak sehat selalu. Sama-sama ya, sehat-sehat juga semua. Yang pintar sekolah. Ini dermaga. Iya.
Hai teman-teman, sekarang kita mau nyampe dermaga nih. Kan tadi gak ada gedung kayak gitu. Di sini, ini ada suara. Enggak lah, di sana. Ini enggak. Ilmu laksana, cahaya penerang jalan. Kami genggam erat dalam harapan. Tutur guru bagai angin lembut berbisik, menuntun langkah menggapai masa